orang kudus. Santo Fransiskus Xaverius. Halo, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah orang kudus, yaitu kisah Santo Fransiskus Xaverius. Santo Fransiskus Xaverius dilahirkan tahun 1506 di Navarre, Spanyol, tepatnya di Kastil Xavier. Orang tuanya merupakan bangsawan kaya. Ia dikaruniai otak yang cerdas, sehingga dapat belajar dengan mudah. Ia masuk Universitas Paris, dan pada usia yang ke-28 tahun, ia berhasil menjadi mahaguru. Lingkungan pergaulannya adalah kaum terkemuka dan terpelajar di Paris. Oleh karena itu, karir Santo Fransiskus Xaverius terbilang gemilang. Tapi, apa gunanya manusia mendapatkan seluruh dunia jika kehilangan jiwanya? Itulah pertanyaan yang selalu diulang-ulang oleh mahasiswa sebangsanya, yaitu Santo Ignatius Loyola yang merupakan pendiri Serikat Yesus. Pertanyaan ini mengusik hati Fransiskus Xaverius dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Sehingga suatu saat ia menyerahkan diri untuk melayani Tuhan dan menjadi salah satu dari ke-7 anggota Serikat Yesus yang pertama. Pada tahun 1534, mereka berjanji di hadapan Allah untuk mengabdikan diri demi pentobatan dan penyelamatan jiwa. Tahun 1541, Fransiskus bersama 2 rekan dari Portugis diutus ke Goa, India. Ia memulai karya misi di tempat baru itu dan bergerak menyusuri India Selatan dan Sri Lanka. Puluhan ribu orang bertobat menjadi orang Kristen yang baik. Penderitaan orang pribumi yang ditimbulkan oleh tingkah penguasa sebangsanya maupun para penjajah selalu menggores hatinya. Tahun 1545, Fransiskus berlayar ke salah satu daerah di Indonesia, yaitu Malaka, NTT. Ia juga mengunjungi Ambon, Maluku, Ternate, Gilolo, dan tempat-tempat lainnya. Dalam misi ini, ia mengalami banyak penderitaan. Tetapi, ia menulis sebuah surat kepada Santo Ignatius seperti ini. Bahaya-bahaya yang saya hadapi dan tugas-tugas yang saya terima dari Tuhan sungguh-sungguh merupakan sumber air sukacita rohani. Sehingga pulau-pulau ini merupakan suatu tempat di dunia di mana orang kehilangan pandangannya karena banyaknya air mata, yaitu air mata sukacita. Saya tidak ingat kapan saya pernah merasakan sukacita batin seperti ini. Penghiburan-penghiburan ini mengambil semua penderitaan badan dan semua kesulitan dari para musuh dan teman-teman yang tidak dapat dipercaya. Tuhan melakukan banyak mujizat penyembuhan melalui Santo Fransiskus. Di Malaka, ia membangkitkan seorang gadis yang tidak hanya mati, melainkan sudah dikubur selama 3 hari. Ibu dari anak tersebut datang kepada Fransiskus dan dengan penuh keyakinan kepada Allah, memohon kepada Fransiskus untuk menghidupkan kembali anaknya. Kagum akan iman ibu itu yang baru saja mengimani Kristus, ia pun menyetujui permohonan ibu itu. Fransiskus meyakinkan ibu itu bahwa anaknya hidup dan menyuruhnya untuk pergi ke kuburan dan membuka kuburan itu. Ibu itu pun pergi dan melakukan apa yang diperintahkan Fransiskus. Dan ibu itu menemukan bahwa anaknya hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di Malaka ini hanyalah salah satu dari banyaknya mujizat yang terjadi. Dalam proses kanonisasinya, tercatat bahwa ia beberapa kali membangkitkan orang mati dan mengusir roh-roh jahat selama perjalanannya menuju pantai Teluk Viseri
Travancore, Jepang, dan Pulau Sancian. Setelah mengatur kedatangan pengganti-penggantinya, ia kembali ke Malaka dan menuju ke Jepang. Di Jepang, ia bekerja selama 2 tahun, dengan hasil yang menggembirakan. Kemudian, ia mengalihkan perhatiannya ke Tiongkok. Namun, ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia di sebuah gubuk di Pulau Sancian, Tiongkok. Santo Fransiskus Xaverius meninggal di usia 46 tahun. Setelah 10 minggu kematiannya, jenazahnya diantarkan ke Goa, India. Tubuhnya tidak mengalami kerusakan, bahkan sudah diuji oleh para dokter. Hingga sekarang, tubuhnya berada dalam gereja Good Jesus. Santo Fransiskus Xaverius dihormati sebagai pelindung gereja di Tanah Misi, dan pestanya jatuh pada tanggal 3 Desember. Jika kalian memiliki informasi yang lebih yang bisa ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling mencerahkan.